siang ini saya kedatangan Bung Ronald Adelius, seorang marhaenisme sejati. Siap. Terus gimana salamnya? Kita mau bercanda. Siap. 2024. Petarung partai siap bertarung. Amin. Siap. Sukses. Oke Sobat Silaban TV, kembali lagi bersama kita di Silaban TV di acara Bincang-Bincang Santai. Ini kita sekarang lagi bareng sama Bung Ronald. Ini manggil Bung Ronald aja ya Bung? Boleh bebas. Oh bebas. Mas Ronald, Bung Ronald, bebas. Apa aja enak ya? Ya. Oke, kita bakal manggil Bung Ronald. Bung Ronald Adelius. Ini gimana nih perjalanan tadi ke studio kita nih Bung Ronald? Ya, terima kasih. Selamat malam, Bung Guru. Siap. Ya, perjalanan tadi sedikit macet, tapi kalau ke Serang selalu semangat. Langsung semangat. Dia udah nyempetin waktu Bung Ronald ke acara kita untuk sharing-sharing nih. Waduh, banyak dari kita yang pengen tahu tentang Bung Ronald gitu Pak. Nih, boleh jelasin nih Bung Ronald, kasih tahu ke kita semua nih. Mungkin banyak yang penasaran siapa Bung Ronald nih. Coba silakan Bung Ronald. Wah, kalau saya menceritakan diri sendiri ya, Bung Guru, saya lebih banyak diceritakan orang, gitu ya. Karena saya itu orangnya spontan, jadi toto orang yang suka bertanya, gitu ya. Tapi kalau dibilang saya secara kurikulum vitae, saya menceritakan diri saya adalah pengusaha. Kebetulan saya pernah punya rezeki untuk studi di Jerman tahun 94, zamannya Pak Habibie itu, ketika orang demam untuk jadi insinyur di pesawat ke Jerman. Nah, saya ke bawah arus itu saat itu saya sebenarnya sedang kuliah di UGM ya. Di UGM jurusan ilmu politik pemerintahan. Tapi karena ada arus besar untuk belajar teknologi dirgantara, saya terbawa tahun 94. Saya kuliah di sana. Setelah saya kuliah, saya kerja di bidang IT. Terus saya jadi pengusaha, dan terakhir saya tahun 2020 saya mulai ke Indonesia. Itu saya pengusaha kuliner. Pengusaha kuliner? Ya. Saya punya restoran Indonesia di kota Berlin, Jerman. Kota Berlin? Ya. Namanya Tuk Tuk. Tuk Tuk? Tuk Tuk restoran di Berlin. Ini luar biasa nih Sobat Silaban. Jadi beliau ini menempuh pendidikan di Jerman tahun 94 ya? Tahun 94. Jadi lagi pengen-pengennya jadi insinyur nih, motivasi sama Bapak Mantan Presiden almarhum B.J. Habibie ya? B.J. Habibie. Dan juga pernah punya restoran di Berlin. Ya. Namanya Tuk Tuk. Namanya Tuk Tuk. Wah, bisa jelaskan ini Bung sedikit? Tuk Tuk itu nama satu desa wisata. Desa wisata. Di Samosir, Danau Toba. Gitu. Jadi saya itu pemilik ketiga. Jadi saya bukan pendiri. Jadi saya hanya melanjutkan bisnis restoran itu tahun 2012. Restoran itu sendiri dirintis, dibuka sejak tahun 1980. Jadi ketika saya meneruskan itu sudah 32 tahun umurnya. Alhamdulillah saya masih sempat tahun 2020 kami merayakan 40 tahun restoran Tuk Tuk di Jerman. Tapi ketika itu sedang masa pandemi, jadi hanya tertutup tanpa perayaan besar-besaran. Begitu sejarahnya Tuk Tuk. Jadi meneruskan ya? Saya meneruskan. Jadi memang terlihat dari wajahnya saya penuh kejujuran gitu Bung Ronald. Waduh, alhamdulillah, amin deh kalau saya jujur. Sampai diberikan amanah untuk meneruskan gitu kan, iya. Bung Ronald ini. Terus tadi juga Bung Ronald menjelaskan bahwa di bidang IT Bung. Ya. Bisa sedikit jelaskan Bung? Tadi sejak saya ke Jerman itu sebenarnya cita-cita ingin ke industri dirgantara. Ya. Tapi setelah sampai di Jerman, saya landing di Jerman itu di kota Munich yang ada klub Bayern Munchen, benar-benar. Gitu ya. Tapi setelah sampai di sana, teman-teman yang sudah kuliah di TU Munchen, Teknik Universitas Munchen, bidang teknik mesin yang pendalamannya ke teknik penerbangan, itu mengeluhkan tentang beratnya ilmu dirgantara. Jadi terbayang ya bagaimana hebatnya Pak Habibie, dokter lulusan Jerman, dan terus meniti karir di industri dirgantara di Jerman. Sementara saya dengar ketika ketemu senior yang sudah kuliah itu, ternyata kuliah itu berat, kuliah penerbangan itu berat, gitu, sulit. Jadi kurikulumnya sebenarnya 6 tahun,
itu biasanya terlambat jadi 8 tahun gitu ya. Terus tiba-tiba ada masukan kita juga perlu orang manajemen. Ya, coba switch, jangan semuanya diarahkan ke industri dirgantara gitu ya. Gitu. Oke, jadi pilihan saya ke teknik industri. Teknik industri. Jadi saya kuliah teknik industri. Ketika kuliah tahun 96 saya ke Berlin karena saya diterimanya di Berlin ketika itu. Saya kuliah teknik industri dan selama perjalanan kuliah teknik industri di Jerman itu sifatnya itu industrinya bisa spesifik. Dan saya mengambil ke teknik informasi ya. Jadi mungkin kalau di sini itu manajemen informatika ya. Tapi tetap bidang saya engineering tapi spesifikasinya di sistem informasi. Jadi saya paham bagaimana menjalani bisnis teknologi informasi. Walaupun saya tidak bisa istilahnya bikin apps yang seperti Gojek gitu ya, saya nggak bisa. Tapi saya tahu bagaimana peta bisnisnya. Dan dengan saya bilang ke para programmer, ke orang-orang IT, saya perlu algoritma begini. Mereka yang secara teknis yang menyelesaikan. Semua di zaman sekarang by data by system ya. Iya. Makanya pentingnya hari ini digitalisasi. Iya, betul. Gitu. Dan saya rasa keputusan Ronald untuk switch dari untuk pindah juga dari Munich ke Berlin itu keputusan yang tepat. Saya tapi sangat menghormati almarhum Presiden Habibie. Betul. Satu negarawan bapak bangsa. Betul. Yang berusaha untuk membangun industri dirgantara. Jadi ya saya sebenarnya hanya kebetulan saya meninggalkan passion saya di dunia dirgantara dan jadi ke dunia IT ataupun bisnis. Itu obsesi masa muda saya tetap. Saya megang ini loh pesawat iya N250 mungkin kalau kita lanjutkan N300 ya, karena memang beliau juga disebut dengan Mr. Crack kan sebenarnya. Nah betul. Yang tadinya pesawat sering retak gitu kan saya kan. Beliau menemukan fokusnya. Ya, tapi saya rasa negara perlu berterima kasih juga dengan lulusan seperti Bung Ronald ini yang memanage orang-orang Indonesia sehingga paham betul tentang engineer terutama di bidang teknologi informasi tadi ya. Dan Bung Ronald ini memfokuskan lagi ke usaha bisnis ya Bung ya. Tadi yang Bung Ronald jelaskan. Dan saya dengar Bung Ronald juga punya bisnis IT kan? Ya. Bisa tolong jelaskan? Ya, jadi sekarang saya membangun perusahaan IT dalam bentuk consulting. Lagi-lagi consulting bisnis yang solusinya itu di IT. Dan kami berkedudukan di Kota Tangerang. Apa yang kami bisa kerjakan, kami mencari ide untuk solusi dalam satu permasalahan. Misalnya sehari-hari, misalnya bagaimana inventaris di toko ini manual ya, pencatatan, jurnal, ya semacam itu, biar inventaris gitu ya. Itu by data kan kalau seandainya ada satu teknologi apps, semua warung tinggal download di Play Store apps. Bagaimana saya inventaris warung saya, gitu ya, ya kan? Ide saya misalnya seperti itu, maksudnya. Tapi orang nggak paham kalau kita sebenarnya punya solusi itu loh daripada kita mengerjakan semua manual. Secara manual, secara pembukuan gitu ya. Proyek yang saya kerjakan kemarin mulai dari sistem keuangan. Jadi bagaimana sistem keuangan supaya tidak ada istilahnya kebocoran sedikit pun. Jadi semuanya tercatat by system. Gitu. Itu kalau saya di manajemen kan saya juga memahami akuntansi. Gitu ya, akuntansi pembukuan, akuntansi biaya gitu ya. Nah, itu solusi IT-nya tuh dalam satu bentuk teknologi apps gitu ya. Nah, itu yang sedang kami garap. Oke. Jadi buat sobat Silaban semua ini benar-benar sangat termotivasi ya kita semua ya. Dimulai dari background pendidikan Bung Ronald yang sangat luar biasa gitu kan, lulusan Deutsch. Lulusan Deutsch ini. Jadi Bung Ronald ini dan sekarang apa ya? Menerapkan ilmunya untuk bangsa dan negara sebenarnya Bung ya. Artinya memberikan kemudahan kepada para teman-teman UMKM khususnya Bung ya. Bisa juga Bung ya. Usaha UMKM ya Bung ya untuk secara pembukuan tidak menggunakan manual lagi gitu. Jadi beberapa motivasi yang bisa kita ambil dari Bung Ronald ini, pendidikannya bagus, tujuannya juga bagus gitu kan, dan menerapkan semua ilmunya untuk bangsa lagi gitu Bung ya, balik lagi gitu. Dan ini yang menarik nih sobat Silaban semua. Jadi yang saya dengar Bung Ronald ini nyalon ini Bung.
Wah, dari mana ini, Bung Guru? Nggak tahu ini angin yang beredar ini Bung. Oh. Gimana ini Bung? Kalau nyalon itu harus, kalau nggak kita gondrong. Oh gitu. Nyalon betul. Salon maksudnya kan? Iya katanya Bung Ronald ini nyalon DPRD provinsi. Ya, Dapil itu mana betul. Bung? Dapil kita berada di Kota Serang. Kebetulan itu mungkin takdir ya, membawa saya tahun 2021 ke Kota Serang dan berkenalan dengan teman-teman Kota Serang yang mengharapkan ada orang istilahnya tuh mungkin karena pengusaha ya, Ya. pengusaha jadi kan terbiasa melihat satu peta buram, buram maksudnya kan politik kan juga buram ya, gitu yang bisa menata satu-satu. Dan kebetulan saya sangat ngefans sama bapak ini. Oh, Bapak Bangsa. Bapak proklamator kita yang saat ini ada di sini juga. Oh iya, betul. Ajarannya nawacita. Ajaran Pak Jokowi. Jadi teman-teman ya yang memang berjiwa Soekarnois ya, berjiwa Soekarnois itu adanya di Partai PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Jadi maksud saya teman-teman, saya diajak untuk yaitu bukan ke salon, mencalonkan ke tingkat provinsi. Karena kami di Kota Serang, saya sebut sudah sekarang kami karena saya sudah menyatakan siap, saya bersedia. Terima kasih, saya bersedia. Jadi teman-teman yang mengajak tersebut dari Kota Serang karena di tingkat provinsi Kota Serang itu kursinya kosong. Ya, itu sejarahnya Bung Guru. Oke. Jadi Bung Ronald bisa dibilang akademisi. Jadi ingin mencalonkan diri ke DPRD provinsi gitu kan. Yang membutuhkan memang background seorang akademisi kita. Karena Bung Ronald juga berkata ingin membenahi sebenarnya Bung ya. Bisa dibilang Bung ya. Insya Allah, maksudnya Bung, ya? Kalau amanahnya untuk membenahi berarti memilih saya kan. Gitu. Tadi juga mungkin saya tambahkan, kalau nyalon, saya bilang tiap 2 bulan harus nyalon, kalau saya gondrong. Gitu, ya. Tapi yang tadi saya bilang, ajakan untuk memenangkan kursi, ajakan buat saya itu satu amanah ya, ajakan tersebut saya terima, gitu. Saya terima dalam arti memang karena kita satu semangat dalam ideologi Bung Karno ini, gitu ya, gitu. Bahwa memang situasi di Banten ini kesenjangan sosial. Ya, masalah-masalah sosial. Ya. Kemarin yang viral itu masalah ini ya, anak muda gitu ya, masalah ketidakpuasan sosial gitu ya. Memang banyak kerja-kerja sosial politik yang bisa kita kerjakan, apalagi PDI Perjuangan kan saat ini kan partai nasional. Ya. Jadi kenapa enggak saya sambut ajakan tersebut. Tapi kalau dibilang keinginan saya adalah menyambut amanah dari teman-teman PDI Perjuangan untuk memenangkan kursi untuk PDI Perjuangan. Jadi saya ingin memenangkan partai. Gitu. Itu tujuan saya di sini di Kota Serang. Memang jika kita lihat sobat Selaban semua, memang siapa yang tidak percaya dengan Bung Ronald gitu kan. Yang background tadi kita sudah ketahui bersama gitu kan. Karena menurut saya education is very important gitu Bung. Jadi memang mungkin teman-teman juga ngelihat Bung Ronald itu siapa gitu kan, yang bisa membenahi Banten gitu kan. Dan juga Bung Ronald tadi bilang dengan basic pengusaha yang biasa ngelihat suramnya suasana, yang bisa ngebenahi sesuatu tempat gitu kan. Dan saya rasa dengan ajakan itu Bung Ronald juga memiliki motivasi yang tinggi gitu Bung ya, untuk membenahi tersebut Bung. Ya, kalau motivasi karena saya lama di luar negeri ya. Ya. Tadi kan saya bilang ketika saya take over usaha saya, itu restoran tua 30 tahun yang mungkin secara umur itu udah karena faktor usia ya. Jadi istilahnya mungkin udah ketuaan lah ya, udah ketuaan. Jadi bagaimana terus menghidupkan lagi bisnis kuliner tersebut. Sementara pemiliknya itu beda umurnya 30 tahunan dengan saya. Gitu. Jadi pola berpikir, mindset dalam berusaha itu kan berbeda. Nah itu yang saya bilang, dia dalam peta yang suram ya, bagaimana berbisnis kuliner di luar negeri. Zamannya dia dulu, zaman Jerman terbelah dua, Barat dan Timur. Banyak tentara sekutu yang isinya orang Amerika, orang Belanda, orang Perancis. Mereka biasa internasional, mereka tahu Indonesia. Orang Jerman kan enggak, gitu ya.
Jadi dari peta suram dalam berbisnis tersebut setelah Jerman bersatu, jadi saya targetkan bahwa kita harus masuk ke pasar tersebut lagi, pasar internasional. Karena pasar internasional itu kenal dengan Indonesia. Orang Belanda kenal dengan Indonesia, orang Australia lagi ke Jerman kenal dengan Indonesia gitu ya. Jadi peta suram itu kita ini lagi, kita apa sih, poles ya, kita poles. Jadi bukan berarti suram itu dalam arti satu hal yang kotor, buruk, tapi yang nggak kelihatan itu, yang suram itu kelihatan, ya. kita bersihkan Abu-abu lagi. gitu. Ya, jadi harusnya kita di sini loh, kita targetnya begini gitu, kita berani di sini, kita buka ininya nih. Yang menutupin itu apa sih gitu ya. Nah itu istilahnya memoles, karena suram itu masih nggak kelihatan kita mau kemana, kita mau ngapain. Termasuk di politik. Politik itu adalah instrumen untuk menyalurkan gagasan. Ya, saya ingin misalnya semua orang pendidikan gratis. Salurannya apa? Tentu dengan pemerintah pusat, dengan DPR. Jalurnya apa? Politik, partai politik, pencalonan, legislatif, eksekutif. Jadi kalau politik ini tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah, kita bicara Kota Serang saja dulu. Anak muda yang kemarin bawa barang gitu ya. Itu saya sedih. Jadi anak muda ini seperti Bung Guru, ya. Apa kuliah dan punya apa bisa bahasa Jerman tadi kan, tahu Deutsch. Itu anak muda. Kan ini kan bilang. Jadi saya 10 pemuda, saya goncang dunia. Betul. Tapi anak muda yang di Kota Serang, mereka mungkin kekurangan figur, ya. Siapa yang mau saya ikuti? Dan mereka jadi yang mereka jalankan itu kan premanisme. Ya. Jadi itu sebenarnya apa masalah sosial politik di mana instrumen politik itu masih suram, maksudnya belum fokus. Kemudian ini kita arahkan kemana? It's connected semua. Itu ya, itu. Nah, amanah tersebut harus ada yang menjawab. Yaitu orang sebenarnya kita juga. Anak muda yang mungkin punya satu komitmen di partai politik atau organisasi juga nggak apa-apa. Tapi dalam hal yang positif. Gitu ya. Jadi itu penjelasan tentang buram itu bukan buram mekanik, tapi buram itu harus kita bersihkan. Kita tuh harus kemana di dunia politik? Kalau sekarang jelas kemarin yang viral itu kan geng motor ya. Geng motor. Itu penyakit sosial. Tapi selama ini pernah dicegah nggak? Kan istilahnya kalau sudah viral, udah kejadian, baru viral. Pencegahannya di mana? Sosialisasinya di mana? Penyaluran untuk para pemuda apa program-programnya? Dibutuhkan tindakan preventif juga ya, Bung ya. Loh iya, kita nih pemerintah kotanya apa kepedulian terhadap anak muda, gitu ya. Ataupun juga apa DPRD, jadi itulah politik kan fungsinya kan di situ. Itu maksudnya tamburan, bulannya maksudnya tuh harus kita poles-poles. Harus kita poles-poles. Tapi orangnya bisa memberikan one of biggest solution buat kita semua sebenarnya untuk membenahi Banten ini, Bung ya. Nah, Bapak ini solusinya. Gagasannya besar sekali. Ya, selalu. Sebagai motivasinya Bung Ronald itu. Mungkin Bung Ronald bisa kasih pesan-pesan nih, Bung, kepada sahabat Silaban. Sahabat-sahabat masyarakat Banten, terima kasih untuk mendengarkan acara ini. Pesan saya mungkin, ayo kita bersama bangun Banten. Banten itu potensinya besar sekali, budayanya sangat tinggi. Jadi dengan bersama kita, Bung Guru dan siapapun di sini, ajaran Bung Karno ini tentang nasionalisme, kita akan bersama orang-orang Banten, anak-anak muda Banten, dan tentunya bersama PD Perjuangan. Gak apa-apa ya, Bung ya. Maju bersama-sama. Kita maju bersama-sama. Dengan nasionalisme yang tinggi. Siap ya? Semangat semua. Maju bersama-sama dengan nasionalisme yang tinggi. Terima kasih banyak, Bung Ronald, atas waktu dan tempat ini, Bung Ronald. Aduh, ini udah nyempetin waktu ke kita ini. Bung Guru. Oke, nanti kita bakal bincang-bincang lagi sama Bung Ronald di next time. Oke, see you.